saudara sekalian dan seluruh penonton Al-Madinah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ustaz Solmed, yang kami hormati, luar biasa nih, masuk tadi ya. Ustaz Agus, alhamdulillah. Ibu-ibu, seluruh orang tua murid, anak-anakku semua yang ada di depan TV ini, seluruh jamaah majelis taklim Sekolah Islam Terpadu Al-Madinah serta seluruh penonton Al-Madinah TV. Ya. Sebelum kita mulai, mari kita panjatkan puji syukur terlebih dahulu kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Anak-anakku sekalian dan seluruh orang tua murid, hari ini kita ketemu lagi nih. Sudah 1 bulan berlalu kita adakan pengajian bulanan, dan hari ini kita adakan pengajian bulanan lagi. Dan Ustadz kita hari ini, Ustadz yang sudah kita tunggu-tunggu ya, sudah menjadi keluarga kita, Ustadz Solmed. Selamat datang Ustadz Solmed ya. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Agus. Ada macet tadi ya. Ya, nyasar lagi. Lewat apa itu ditutup jalanan ya? Oh gitu. Yang Pemda. Nah, kita harus mulai jam terbalik. 9, tapi kita mulai jam 10 tidak apa-apa, karena kita semua cinta dengan beliau. Kita tunggu dari tausiah dari beliau. Ustadz luar biasa. Tema kita hari ini adalah puasa untuk kesehatan lahir dan batin. Dan tidak nyangka ya sudah 1 tahun Ustadz ya. Ya. Lalu kita ketemu lagi dengan bulan yang kita tunggu-tunggu ya. Ya. Tadi saya mendengar dari ini Mutia nyanyi luar biasa nih tadi, Ramadan tiba. Nah, sebelum lupa nih saya ucapkan selamat untuk Mutia nih. Nih Mutia ini luar biasa nih anak-anak semua ya. Beliau itu diterima di IPB nih, lewat jalur undangan ini tahun ini ya, luar biasa. Dan ini info untuk anak-anakku semua ini, khususnya untuk anak-anak yang SMP kelas 3 ini dan seluruh orang tua murid. Dan alhamdulillah tahun ini menjadi tahun yang luar biasa, yang fenomenal untuk SMA IT Al-Madinah ya. Banyak siswa SMA Al-Madinah yang tahun ini diterima di perguruan tinggi melalui jalur undangan nih. Hampir 50% kuota itu siswa Al-Madinah diterima di jalur undangan. Dari target sekitar 30% ya yang kita kirim, ternyata hampir 50% diterima. Ini sebagai bukti bahwa Sekolah Islam Terpadu Al-Madinah khususnya SMA ini kita ternyata sekolah yang bisa berkompetisi dan sekolah-sekolah yang lain. Sehingga kalian untuk anak-anak SMP nggak usah kemana-mana. Ini ada SMA Al-Madinah ya. Ini contohnya nih kakak kalian nih Mutia ini, suaranya bagus ya kan, cantik, pintar ya kan, diterima di perguruan tinggi yang mereka idam-idamkan. Nah, ayo kita bangun SMA Al-Madinah, nggak usah kemana-mana, lanjutkan saja kita belajar di SMA Al-Madinah. Selamat Mutia ya. Dan untuk teman-teman kalian yang saat ini diterima di perguruan tinggi negeri melalui jalur undangan, bagi kalian yang belum diterima masih ada cara yang lain, yaitu melalui jalur mandiri ya, jalur-jalur yang lain yang insya Allah kalian pun juga akan diterima sama seperti halnya Mutia dan teman-teman. Ustadz, ya, kita masuk ke tema ya. Siap Ustadz Agus, Masya Allah. Rutan saya, karena tahun ini luar biasa, banyak banget yang diterima siswa kita ini. Ikut bahagia, gembira ya, lihat anak-anak juga ini kita ya, ternyata sukses. Doa kita, usaha kita selama ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Tat, kita kan mau memasukin bulan puasa nih Tat ya. Ya. Mungkin Ustadz bisa kasih gambaran terlebih dahulu nih Ustadz ya, mengenai sebenarnya bulan puasa yang sangat kita tunggu-tunggu ini Ustadz ya, manfaatnya seperti apa sih gitu ya? Kenapa sih kita nunggu-nunggu bulan puasa Ustadz ya? Ini kan termasuk rukun Islam ya. Mungkin Ustadz Solmed bisa menjelaskan sedikit untuk kita semua. Baik, terima kasih Ustadz Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ustaz Agus beserta seluruh pimpinan, manajemen, para guru yang ada di Yayasan Al-Madinah dari mulai SD, SMP sampai SMA, bahkan perguruan tinggi hampir, mudah-mudahan Ustaz. Insya Allah. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, keberkahan, kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang ada di studio, begitu pula para wali-wali murid di mana saja, dan tentunya murid-murid semua yang hari ini menyaksikan atau yang tidak menyaksikan. Kita doakan mudah-mudahan juga selalu diberikan kebaikan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu doa dari Nabi Ustaz Agus yang selalu dibaca dan umumnya kita syairkan, biasanya di masjid atau di musola. Nah, hafal nggak doanya? Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana wa ballighna ramadana. Atau ada yang ditambah sebagai bentuk syair sudah ya, wa hasil maqasidana. Nah, ini semua menunjukkan betapa Ramadan itu adalah bulan yang sangat dinantikan. Sehingga Nabi dan kita semua berharap agar dipanjangkan usia, dipanjangkan umur, sehingga kita sampai pada bulan Ramadan. Nah, kalau sudah sampai pada bulan Ramadan, diharapkan kita mendapatkan berbagai kemuliaan, Ustadz Agus, yang Allah sebar, yang Allah karuniakan pada bulan itu. Apa diantaranya? Yang pasti puasa itu sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kewajiban puasa Ramadan tentu menjadi kemuliaan tersendiri, di mana salah satu keutamaan atau hadiah yang diberikan oleh Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni segala dosa-dosanya di masa lalu. Nah, ibu-ibu, Bu, siapa yang nggak punya dosa angkat tangan? Kita semua, saya, selama masih disebut sebagai manusia, kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti sadar tidak sadar ada dosa yang kita lakukan. Mulut diem, mata bikin dosa. Mata nggak ngelirik kemana-mana, hati gerundel aja, gerutu aja, ada sangkaan yang tidak baik saja. Nah, dosa yang kita kumpulkan yang mungkin lupa, jangan-jangan kita istighfar lupa. Berapa banyak orang habis sholat boro-boro istighfar, Allahumma lantas jalan, main lari aja Ustaz Agus. Buru-buru baca tasbih, baca tahmid, baca takbir, baca istighfar. Nggak boleh dengar iklan sinetron selesai, buru-buru langsung duduk di tempatnya dengan khusyuk, menyaksikan tayangan yang ada di TV. Tapi dengan kemurahan, kasih sayang Allah kepada kita semua, dihadiahkanlah Ustadz Agus kepada kita semua umat Nabi Muhammad SAW, yaitu bulan suci Ramadan yang dengan puasa di dalamnya Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Yang penting imanan wahtisaban, penuh keimanan dan penuh harap
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak apa enak? Bikin dosa 11 bulan, 30 hari ibadah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Nah, luar biasa. Selain puasa, ada juga amalan-amalan yang bikin kita, Ustadz Agus, betul-betul dapat pahala yang berlimpah. Puasa itu saja, wa ana ajzibih. Udah, nggak usah tahu, nggak usah kepo, nggak usah pengen tahu berapa yang aku kasih. Allah kalau udah ngasih pakai hitungan saja, itu jumlahnya nggak tanggung-tanggung. Dari mulai 10, 100, 700, 7.000 sampai unlimited. Bagaimana kalau Allah langsung yang ngasih? Benar-benar limpahan pahala puasa begitu luar biasa. Itu satu orang puasa buat dirinya. Bagaimana kalau pas lagi mau buka, ibu ada rezeki beli kurma, atau beli air putih, atau beli es cendol, modal 10.000, yang punya duit 100, yang punya duit 1.000.000, bagiin ke berapa orang itu Ustadz Agus untuk berbuka puasa. Pahala orang-orang yang kita kasih makan minum buat berbuka, Allah kasih juga buat kita tanpa ngurangin pahala dia. Enak apa enak? Dia yang puasa, kita yang kenyang pahala. Kalau kita sendirian puasa, cuman satu buat kita. Tapi kalau kita bagi buat orang berbuka, pahala dia orang yang pada makan minum, hasil dari pemberian kita saat berbuka puasa, pahalanya buat kita. Makanya sebelum pandemi tiba, banyak orang bikin acara bukber, buka bersama, atau ngasih sirup, atau ngasih biskuit ke musola, ke masjid, buat para ustadz atau para anak-anak muda yang ngaji sebelum buka, dibagiin tuh. Nah, itu bukan tanpa ada sebab. Sebabnya satu, pengen dapat pahala dia orang. Dengan sebab berbuka dari hasil makanan minuman yang kita kasih, pahala itu Allah limpahkan kepada kita. Lah kalau satu pahala saja tidak terukur, tidak tertandingi, tidak terketahui karena banyak dan melimpahnya, apalagi orang-orang yang kita berikan makan minum berbuka puasa, kalau puluhan, ratusan, ribuan kali 29 hari atau 30 hari, apa enggak luber tuh pahala buat kita? Itu aja nggak tertandingi Ustadz Agus dengan 11 bulan yang lain. Baru 1 bulan tuh. Nah, ini kemuliaan diantara banyaknya kemuliaan bulan Ramadan. Luar biasa Ustadz. Ini anak-anakku semua nih dan seluruh pemirsa Al-Madinah TV, ternyata salah satu keutamaan daripada bulan puasa yang kita tunggu-tunggu ini adalah kita akan diampuni dosa-dosa kita di masa yang lalu. 11 bulan di masa yang lalu, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lantas apa saja keutamaan yang bisa kita lakukan di dalam bulan puasa? Salah satunya tadi Ustaz Solmed luar biasa menyampaikan ya. Salah satunya kita berbagi nih, berbagi untuk buka puasa. Bahkan mungkin tidak hanya berbagi untuk buka puasa saja, tetapi mungkin berbagi sedekah dalam bentuk yang lain untuk kepentingan kaum duafa, itu pun juga akan melipat gandakan pahala kita. Dan saya yakin ini anak-anakku semua masih ada keutamaan yang lain ini yang akan beliau sampaikan, karena waktunya aja ini tadi terbatas ya. Tapi kita akan lanjutkan pada segmen yang kedua setelah VT yang melewat ini. Silakan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, ya Ramadan, marhaban ya Ramadan.
soda, kue, Lagi. Buka aja buka. cuka. Ini. Pegang botolnya. Pegang sama abang. Ini bunda bantu ya. Masukin botolnya. Dan apa yang akan terjadi setelah soda kue tercampur dengan wah, amazing kan? Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Baik, pemirsa Al-Madinah TV, anak-anakku semua, dan seorang tua murid serta jamaah Masjid Taklim. Kita masih akan lanjut diskusi kita dengan Ustadz Solmed ini, Ustadz. Iya, Ustadz. Panjang Ustadz ini. Bicara puasa kita bisa 2 hari 2 malam. Masya Allah. Selesai kita. Bisa Tapi jadi... sebelum kita lanjut, kita tadi kan lihat bumper yang luar biasa ya. Ada gambar dari SMP Al-Madinah. Nah, ini kebetulan sebagai info juga ini kepada seluruh pemirsa Al-Madinah TV bahwa SMP Islam Terpadu Al-Madinah sudah mulai melakukan pembelajaran tatap muka. Alhamdulillah. Mulai kemarin tanggal 15 Maret.
kebetulan SMPIT Al-Madinah ini ditunjuk ya setelah melalui verifikasi yang begitu ketat, ditunjuk oleh pemerintah sebagai percontohan. Alhamdulillah. Jadi kita patut berbangga hati ini khususnya pada anak-anak SMP Al-Madinah dan tentu saja orang tua murid bahwa sekolah kita dipercaya oleh pemerintah sebagai percontohan pembelajaran tatap muka. Nah, mari kesempatan yang bagus ini kita manfaatkan secara maksimal ya, dan jangan lupa ya harus selalu menjaga protokol kesehatan. Tat, kita lanjut ya. Ya, Gus. Kalau saya kembali ke yang tadi, Tat, keutamaan apa saja di bulan puasa? Salah satunya adalah berbagi. Ya. Mungkin kalau kita bahas lagi panjang lagi, Tat, ya. Tapi mungkin bisa saya tambahin, mungkin membaca Al-Quran juga menjadi salah satu keutamaan, ya. Terus mungkin kita berbakti kepada orang tua, mengomong dengan baik juga menjadi salah satu keutamaan. Tapi karena menyangkut waktu, Tat, kita akan lanjut pertanyaan selanjutnya saja, Tat. Oh iya, silakan, Tat Agus. Gimana kalau kita berbicara puasa ini, apa sih salah satu syarat sahnya puasa ini? Apa sih salah satu? Mungkin Ustaz bisa jelaskan ini. Mulai dari sahur sampai buka puasa. Ya, diantaranya kita nih yang beriman, muslim, berakal, sudah balik. Nah, itu syaratnya. Nah, jangan lupa dalam pelaksanaan beda dengan puasa sunnah. Contohnya soal niat. Nah, kalau puasa sunnah itu asal kita belum makan, belum minum, belum melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, walaupun jam 8 pagi, daripada kagak ada makanan, nggak ada minuman, sekalinya minum teh pahit doang, niat puasa dah. Nah, itu boleh kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasa Ramadan, makanya buat jaga-jaga biasanya setelah habis taraweh ya, imam atau Bilal ngajakin kita buat pasang niat. Masih hafal nggak niatnya? Coba dah. Nah, walaupun 1 tahun tetap masih ingat. Nah, dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga-jaga kalau ibu-ibu, bapak-bapak atau kita yang puasa kagak bangun pas subuh atau bangun pas udah azan, jadi sahur kagak, niat juga enggak, maka jaga-jaga. Biasanya setelah sholat tarawih umumnya kita melafadzkan dan meniatkan ya bahwa besok hari kita akan berpuasa. Bahkan ada pendapat dalam rangka menjaga-jaga juga, takut ada satu malam yang terlupa untuk puasa di esok hari, maka niatnya diborong. Nah, diborong untuk 1 bulan. Ya, tapi itu dalam keadaan kalau terlewat. Nah, tapi upayakan setiap malam atau setiap sahur menjelang kita memulai ibadah puasa, mulai kita untuk terus pasang niat bahwa esok hari atau hari ini kita berpuasa Ramadan. Nah, itu yang kadang-kadang perlu kita ingatkan kembali, Ustadz Agus, agar supaya puasa kita bukan hanya sah, tapi semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau udah puasa, itu yang ditahan bukan cuman makan minum doang. Jadi puasa itu bukan cuman sekedar menahan dari apa-apa yang bisa membatalkan, tapi dari apa-apa yang bisa merusak. Ya, sah mah sah, batal mah kagak. Tapi kalau rusak buat apa? Ibu beli kaca, ya Bu, cerminnya cakep dibingkai, tapi pada retak-retak. Kira-kira masih enak nggak buat ngaca?
Apa nggak mengsong-mengsong tuh? Hidung di kanan, mulut di sebelah kiri, mata dan yang di atas, yang satu lagi turun, kena retakan kaca pecah. Walaupun masih berbentuk kaca disebut cermin, tapi kalau sudah retak, kalau sudah hancur, maka tidak lagi bisa membawa manfaat. Itulah puasa yang bukan hanya imsak menahan dari yang membatalkan, tapi juga dari yang bisa merusak ibadah puasa itu. Contoh, gibah, ya. Nah, ibu nggak nonton TV, masuk berita lewat WA. Di WA kagak ada, dia kepo di Instagram. Pokoknya yang penting bagaimana ada bahan buat ngomongin orang. Puasanya sah, tapi hancur, pahalanya rusak. Yang ada justru malah nambah dosa. Nah, jadi itu perlu diwaspadai karena puasa bukan hanya sekedar ibadah yang wajib, tapi dia juga ada latihan, ada tarbiyah di dalamnya untuk menguasai ya diri kita, nafsu kita yang selama 11 bulan ini mungkin lupa kita kekang, lupa kita kendalikan. Maka dengan puasa yang junnah itu, yang jadi benteng itu, mudah-mudahan kita tidak lagi dikendalikan oleh nafsu, tapi kita yang justru mengendalikan nafsu itu. Ya Bu ya, hidup tuh harus tetap ada nafsu. Kalau nggak ada nafsu, ibu nggak mau kemari. Ini kan juga karena nafsu nih, nafsu pengen masuk surga, nafsu kepengen dapat muda ntar di akhirat ya. Iya. Kalau nggak ada nafsu, kita nggak ada semangat, baik dalam ibadah maupun urusan duniawiyah. Itu fitrah. Tapi dengan puasa itu, nafsu yang buruk-buruk tadi justru dilatih untuk dikekang. Bahkan saat orang dipancing marah, dia nggak ngebalas, nggak ngelawan. Karena apa? Karena saya puasa. Bener-bener gitu. Padahal pengen, mampu, bisa, tapi karena puasa dilatih untuk tidak. Wah, bayangkan kalau nanti setelah selesai dari bulan Ramadan, mudah-mudahan betul-betul menjadi insan yang muttaqin. Nah, siapa tuh insan muttaqin? Nah, lanjut nih, Ustaz Agus. Apa tema berikutnya? Tema berikutnya. Tema berikutnya. Kita simpulkan dulu nih, Ustaz. Ini anak-anak semua dan seluruh penonton Al-Madinah TV clear ya. Salah satu syarat sahnya sholat ini yang pertama harus muslim. Puasa. Mohon maaf, syarat sahnya puasa. Yang pertama harus muslim. Kalau nggak muslim nggak sah kan, Ustaz ya? Iya, karena ibadah ya. Yang kedua harus ada niat. Niatnya adalah niat untuk berpuasa, puasa Ramadan. Ya. Terus yang ketiga adalah bisa menahan diri dari yang membatalkan puasa. Nih, Ustaz Soleh tadi menyampaikan apa itu, terutama makan minum, Ustaz ya. Ya. Tapi ingat, tidak hanya itu saja, tapi juga harus bisa menahan diri yang merusak puasa. Begitu, Ustaz ya. Ya. Ini sangat luar biasa dan clear. Jangan lupa loh, ini nanti ditulis loh ya. Karena oh iya, mereka iya. Dinilai nanti ya, Ustaz Agus ya. Iya. Ini luar biasa, Ustaz. Kalau kita berbicara mengenai puasa, Ustadz ya, di dalam bulan puasa ini kan ada ibadah-ibadah yang diutamakan ya. Mungkin saya akan kembali pada segmen yang pertama tadi. Ya. Salah satunya adalah kita berbagi, Ustadz. Mungkin Ustadz Somad bisa pertegas lagi nih, apa saja nih, biar anak-anak itu ada gambar secara lengkap. Terus yang selanjutnya, bagaimana kita mensikapin puasa ini dikaitkan dengan pandemi COVID-19 ini ya. Karena kita sampai saat ini penyakit ini nggak pergi-pergi, Ustadz ya. Masya Allah. Mudah-mudahan cepat berlalu. Amin, dari hadapan kita, Ustadz. Amin, ya. amin. Silakan, Ustadz. Ya, diantaranya sebagai tambahan lagi, di situ ada sunnah dalam sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Sahur kata Nabi. Karena dalam sahur itu ada berkah, berkah dunia, berkah akhirat. Kalau berkah akhirat mah udah pasti, karena ngikutin sunnah Nabi, betul nggak?
Nah, kalau udah ikut sunnah Nabi, ikut anjuran, ajaran, pasti pahala dikasih. Ya, pasti. Insya Allah surga yang dinanti juga akan diberikan. Nah, berkah dunianya apa? Yang tadinya jarang ngumpul makan. Pagi udah kerja, pulang sore, bahkan malam, ibu udah kekenyangan, anak udah ketiduran. Begitu datang bulan Ramadan, duduk bareng, ngumpul bareng, ngopi bareng, ngete bareng di satu meja, di satu tempat. Apa nggak berkah itu keluarga? Yang tadinya ibu ogah-ogahan masak buat lakinya, ya, percuma saya masakin, orang datangnya nasi udah keras. Percuma saya masakin, saya bikin sayur asem pagi, begitu malam jadi asem banget. Tapi sekarang jam 2 udah pada bangun, ya, udah mulai tuh ngeracik bumbu, nyiapin makanan, hidangan, kembali lagi tumbuh rasa cinta, rasa sayang, ada khidmat, ada apa namanya, pengabdian yang selama ini mungkin berkurang, tapi begitu masuk Ramadan tumbuh kembali, dan itu berkah yang dijanjikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditambah lagi kalau sahur itu ibu-ibu diakhirkan, ya, jangan puasa katakan mulai 4:30, anggap ya, udah subuh azan 4:30, tahu-tahu makannya jam 12 malam, sahur jam 12, jam 5 lapar. Yeah. Masaknya boleh dah jam 2, jam 3, tapi mulai makan sahurnya diakhirkan. Kalau 4:30 misalnya mulai masuk azan, ya, subuh, nah ibu-ibu mungkin setengah jam sebelumnya dah, ya, supaya rada tenang. Walaupun 15 menit cukup, tapi takutnya nggak keburu. Tahu sendiri, makan dikit nambahnya banyak. Ya enggak, 15 menit nah cukup Pak Ustadz. Ya enggak, belum ngambil ini, belum ngambil ini, belum nyomot yang ini. Nah, itu yang disunnahkan oleh Nabi, bahwa sahur itu diakhirkan, sementara kalau buka percepat gitu. Jangan biar dapat pahala banyak ntar buka jam 9 malam dah. Ya enggak, sehat kagak, bengek. Apalagi musim pandemi. Nah, dan puasa di tengah pandemi ini Ustadz, walaupun kita menahan diri dari lapar, dari haus, kalau yang masuk saat sahur itu benar, atau sahurnya kita kerjakan, dan bukanya juga sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, insya Allah sehat. Sumu tasihu, puasa kamu maka sehat. Metabolisme kita, tubuh kita, ya, dan segala macam yang Allah sudah berikan perangkat dalam tubuh ini, bisa jadi kesempatan untuk beristirahat sejenak dalam rangka mengatur kembali di refresh. Nah, di refresh. Jadi komputer tuh kalau nggak di refresh hang, ya. Kalau nggak di restart itu bisa jebol juga. Nah, kadang-kadang refresh, restart itu bagian dari pemulihan. Nah, puasa itu adalah bagian dari restart, pemulihan tubuh kita. Maka kalau sahurnya benar, bukanya benar, makannya baik, makanan-makanan yang bergizi, insya Allah walaupun pandemi, Allah sehatkan kita semuanya. Luar biasa. Nih, anak-anakku semua ya. Jadi ibadah-ibadah yang diutamakan di dalam bulan puasa itu, yang pertama tadi salah satunya kita berbagi, yang kedua kita mengutamakan, melaksanakan sahur pun itu juga salah satu ibadah. Betul. Ya? Mengakhirkan sahur dengan tujuan tadi sudah dijelaskan clear banget dengan Ustaz Solmed kenapa kita kok harus sahur, karena kita membangun kebersamaan dan sebagainya, dan kita mempercepat buka puasa. Tapi bukanya setelah azan, jangan sampai dipercepat. Pengen cepat jam 4. Jam 4 udah buka, jangan. Jangan nih. Ustaz, tema kita saat ini kan sebenarnya kan manfaat puasa untuk kesehatan lahir dan batin ini Ustaz nih. Ya, nih. Ustaz mungkin bisa memberikan gambaran kepada kita nih. Apa sih manfaatnya puasa untuk kesehatan lahir seperti apa? Batin juga seperti apa Ustaz? Coba. Baik.
Mungkin ada yang kena asam lambung. Iya. Mungkin ada yang kena kolesterol. Mungkin ada yang kena asam urat. Nah, ini nyaut semua nih yang di depan nih. Itu penyakit langganan semua tuh, Ustaz. Umumnya orang bilang apa? Dari makanan yang kebanyakan atau makanan yang tidak tepat. Maka dengan kita berpuasa bisa jadi latihan, Ustaz. Latihan mengurangi, latihan sesuai komposisi, atau latihan meninggalkan makanan-makanan yang tadi dirasa tidak cocok, tidak tepat bagi kondisi tubuh kita. Dan siapa tahu setelah Ramadan tiba, kita terbiasa tidak makan itu lagi. Kita terbiasa tidak menikmati itu lagi, sehingga kolesterol yang tadinya muncul, kemudian asam lambung yang tadinya, Masya Allah ya, orang di mana-mana asam ketek. Ini asam lambung. Bayangin coba tuh. Udah asam semua sampai lambung-lambungnya asam. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan dengan latihan. Jadi niatnya tetap karena Allah, tapi ada bonus latihan di situ. Jadi jangan niat, ya Allah saya puasa untuk latihan dari asam lambung. Jangan. Saya niat puasa dalam rangka menjaga kolesterol. Jangan. Menjaga kolesterol, menjaga asam lambung, menjaga asam urat, menjaga penyakit-penyakit yang timbul dari makanan yang tidak teratur, tidak terkontrol, tidak sesuai dengan waktu dan komposisi atau dosis. Siapa tahu lewat berkah puasa Ramadan, ternyata itu menjadi obat buat kita semua. Itu manfaat secara lahirnya. Secara lahir, secara badaniah, secara batin. Masya Allah. Kapan kita merasa bahwa orang miskin itu susah, orang yang tidak makan itu sangat-sangat tersiksa, kalau selama ini perut kita kenyang? Kalau selama ini kita nggak pernah lapar, padahal sunnah Nabi apa? Makan kalau udah lapar, berhenti sebelum tapi kita bagaimana? Belum lapar udah nambah. Kalau nggak kekenyangan kagak berhenti. Lah terus kapan kita mau merasakan bagaimana mereka yang miskin, yang susah, yang kagak makan, yang nggak bisa dapat makanan? Kalau perut kita tidak pernah merasa perih, perut kita tidak pernah merasa lapar, lahirlah saat itu kemudian keinginan untuk sedekah tadi, Ustaz Agus, ditambah lagi untuk bayar zakatnya jangan lupa, ditambah lagi untuk berbagi dan lain-lain sebagainya. Itu diantara manfaat untuk batin ya. Kita bisa bersyukur, melatih Ustaz ya, sense of crisis. Wah, you understand? Saya juga nggak paham. Jiwa sosial kita dilatih gitu. Jadi insya Allah yang tadinya pelit lewat Ramadan jadi dermawan. Luar biasa. Ini anak-anakku semua, Masya Allah luar biasa. Jadi manfaatnya secara lahir dan batin dijelaskan dan gamblang oleh Ustaz Solmed ini. Secara lahir tadi bisa menyembuhkan segala macam penyakit ya, paling tidak kita bisa menjaga dari datangnya penyakit ya. Secara batin akhirnya kesimpulannya kita bisa bersyukur ya, betapa beruntungnya kita semua, kita bisa merasakan orang-orang yang tidak seberuntung dan kita ya. Tetapi Pak Agus pesan ya, niatnya puasa jangan untuk apa itu diet, untuk menyembuhkan penyakit tapi karena Allah ya. Biarlah ini nanti menjadi dampak saja. Akhirnya penyakit menjauhi kita itu dampak daripada pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tat, kalau kita bicara puasa panjang, Tat, tapi masih ada satu yang penting ini. Iya, gimana Tat? Di dalam setiap bulan puasa itu kadang-kadang di antara kita itu meributkan sholat tarawih. Wah, ada tarawih itu seolah-olah menjadi sesuatu yang penting. Bahkan ada sampai berantem gara-gara di sana taruhnya 11 rakaat, yang di sana ada 20 rakaat, ada yang 27 rakaat, ada 60 rakaat. Nah, ini Ustadz gimana nih sebenarnya pemahaman sholat tarawih ini ya? Menurut Ustadz Solmed, mungkin bisa kasih pencerahan kepada kita semua Ustadz. Udah bumper out belum? Udah bumper out Ustadz Agus. Terus nggak apa-apa Ustadz. Baik. Lanjut dulu aja Ustadz. Tarawih hukumnya apa ibu-ibu? Sunnah. Berantem hukumnya?
Mau ngapain? Ribut perkara 11, perkara 23, perkara 40 atau 60, sementara itu perkara sunnah yang setiap orang itu punya dasar, punya dalil dalam pengerjaan. Sementara ribut, berantem, putus silaturahim, nggak saling tegur, benci, nggak suka, atau sampai ada yang baku hantam, adu pukul, ini perkara haram. Nah, jadi biarlah yang 11 dengan pertanggungjawabannya, yang 23 dengan pertanggungjawabannya, sehingga kita semua bisa hidup rukun. Nanti setelah puasa selesai, kita saling berkunjung untuk makan ketupat, ya, untuk makan opor ayam. Jangan gara-gara ribut tarawih begitu datang umpetin opor ayamnya, ngapa gua gedek sama dia. Umpetin ketupatnya, gua sebel sama dia. Lah, rapi Ramadan kenapa jadi pada berantem ini? Padahal Ramadan adalah bulan untuk mempersatukan di masjid, di keluarga, di tengah masyarakat. Betul. Itu Ramadan intinya bulan pemersatu. Kenapa jadi bulan perpecahan kita bikin? Kita buat hanya karena perkara-perkara yang sifatnya sunnah. Artinya begini, maaf nih ibu-ibu ya, saya tidak ngajarin. Kalau nggak terawih, boleh apa enggak? Boleh. Kenapa urusan tarawih 20 jadi pada berantem? Nggak terawih aja boleh. Nah, tapi jangan ibu kemudian ada pada berantem mendingan nggak terawih, jangan. Ya, jangan. Artinya supaya kita ini rada dewasa sedikit. Ada perkara-perkara yang hanya sebatas diskus saja. Nggak perlu baper. Nggak perlu dibawa sampai emosi. Nah, perkara-perkara ikhtilaf begini nih, ya sudah cukup sampai sepengetahuan aja. Oh, ada yang segini. Oh, ada yang pakai kunut. Oh, ada yang tidak pakai kunut. Sudah cukup sebagai khazanah betapa luasnya ilmu di dalam Islam, betapa luasnya pemahaman ulama-ulama kita dalam mengambil hukum dari Nabi SAW. Cukup sampai pengetahuan saja, jangan sampai masuk ke dalam emosi lalu kita bertikai, berantem, dan akhirnya menjadi berpecah belah. Luar biasa. Ini anak-anakku semua dan pemirsa Al-Madinah TV, clear banget ini Ustaz ya. Iya Ustaz. Tetangga saya itu diem-dieman gara-gara perbedaan sholat tarawih. Nih, jadi yang perlu kalian catat ini ya, sholat tarawih 11 baik, iya. 23 baik, iya. 40 rakaat Iya. baik, 60 rakaat baik. Yang nggak baik itu yang nggak sholat tarawih. Nah, begitu ya. itu. Jadi jangan diperdebatkan lagi nih pada pemirsa Al-Madinah TV dan jamaah Majelis Taklim dan semua anak-anakku semua. Jadi nanti mari kita sambut Ramadan ini dengan puasa penuh. Malamnya kita laksanakan sholat taraweh. Ustadz, siap. ini banyak sebenarnya nih. Ustadz Tapi karena waktunya Ustadz ini kita akan masuk pada season ketiga Ustadz ya. Mudah-mudahan nanti lebih seru lagi nanti, Ustadz ya. Dan kita akan lihat bumper out atau video yang mau lewat ini Ustadz ya. Silahkan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan.
bawah kepemimpinan Dr. Haji Raden Agus Rianta MPD, Sekolah Islam Terpadu Al-Madinah menjelma menjadi bayi ajaib, tumbuh kembang sehat, berjalan, berlari, menjadi yang pertama dan terdepan di Kabupaten Bogor dan sekitarnya. Dalam rangka mendukung program vaksinasi COVID-19, bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Sekolah Islam Terpadu Al-Madinah menjadi sekolah pertama yang melaksanakan vaksinasi COVID-19. Berlokasi di Auditorium Aisyah Sekolah Islam Terpadu Al-Madinah, tidak kurang dari 270 personal guru dan tenaga kependidikan divaksin oleh tenaga ahli kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor. Hal ini diharapkan menjadi titik terang pelaksanaan pembelajaran tatap muka pada awal tahun pelajaran 2021-2022 di bulan Juli mendatang, sehingga seluruh orang tua siswa dan juga siswa semakin yakin dan tidak perlu khawatir akan terpapar virus corona. Semoga Allah akan selalu melindungi kita semua. Ingat pesan ibu, cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak aman. Salam sehat, salam sukses. Saya Dr. Mika Kalkarina, Kepala Kesehatan Kabupaten Bogor. Kunjungan saya ke sini adalah untuk memantau sejauh mana pelaksanaan vaksin di Al-Madinah, di mana salah satu fasilitas pendidikan yang pada hari ini melaksanakan vaksin. Ya, alhamdulillah bahwasanya pemerintah sudah memperhatikan masyarakat. Di antaranya sekarang kita hari ini kebetulan pelaksanaan vaksin untuk tenaga pendidik di Kecamatan Cibinong. Kemarin kita sudah melaksanakan vaksin untuk tenaga kesehatan, termasuk ASN yang melaksanakan pelayanan. Dan hari ini untuk teman-teman tenaga pendidik untuk beberapa hari ke depan. Tetap memberikan pembelajaran yang terbaik bagi siswa meski pandemi merupakan tekad guru di SMA Islam Terpadu Al-Madinah. Selain kegiatan belajar mengajar seperti biasa, terdapat juga kegiatan lain yang dilakukan untuk memberikan variasi pembelajaran. Perangkat teknologi yang mendukung serta kreativitas yang terus dikembangkan membuat beberapa kegiatan tetap dapat berjalan meski pandemi. Di tengah KBM, pengumuman SNMPTN cukup menarik perhatian dengan diterimanya 9 siswa SMA Islam Terpadu Al-Madinah di perguruan tinggi negeri. Semoga terus bertambah untuk jalur penerimaan berikutnya. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Baik Bapak Ibu sekalian dan pemirsa Al-Madinah TV yang masih setia di depan TV dan mungkin di depan HP masing-masing, kita akan diskusi lanjut ini dengan Ustadz Solmed yang begitu luar biasa. Target kita, waktu kita hanya 1 jam tapi udah habis. Kita perpanjang saat ini waktunya ya. Iya Ustadz Agus, gak apa-apa. Ini karena masih banyak hal yang harus kita bahas ini. Pada segmen yang ketiga ini mungkin kita akan buka pertanyaan ini. Ya, jadi orang tua murid yang mau menanya ini seperti biasa ya, di bawah ini sebenarnya sudah ada itu. Ya, mungkin masih ingat itu nomor HP daripada tim kita. Dan silahkan dikirim. Nah ini saya akan bacakan Ustadz yang sudah masuk ini.
Dia masih ingat ini nomor Siap. kita ini. Ustaz Agus, silakan. Ustadz, ini dari Mamang Azam, nih kelas 1B ini. Ya. Ustadz, bagaimana membayar puasa Ramadan? Jika belum dibayarkan, apakah kita dapat melaksanakan puasa Syawal? Nih, jadi gimana kan kadang-kadang dalam puasa itu kan ada ini ya, ada yang kosong ini. Tapi kan ada puasa Syawal. Boleh nggak dia puasa Syawal begitu, Ustadz? Silakan, Ustadz. Baik. Ini kita bicara umum ya, tidak bicara khusus. Jadi ada kekhususan, ada orang yang memang punya kewajiban qadha membayar puasa, ada yang tidak punya kewajiban kecuali dengan fidyah saja. Kita tidak bicara ke itu dulu, tapi kita bicara yang umum saja. Nah, orang-orang yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan, nah pada saat selesai Ramadan atau sudah Ramadan berakhir, maka dia punya kewajiban untuk mengqadhanya. Nah, ada dua pendapat. Jadi pendapat yang pertama, dibolehkan dia berpuasa sunnah Syawal dulu, ya, selama 6 hari itu, ya, dengan catatan karena Syawal itu momentum. Artinya puasa 6 hari itu ya hanya ada di situ yang disunnahkan oleh Nabi SAW, yang pahalanya kayak puasa 1 tahun lewat Syawal selesai sudah. Nah, jadi ulama mengatakan walaupun dia punya tanggung jawab membayar qadha puasa dia, tapi karena ini momentum yang hanya ada pada bulan Syawal saja, dengan sunnahnya 6 hari itu, maka afdol kerjakan dulu itu. Karena momentum besar. Lewat dari Syawal selesai sudah, nggak dapat dari pahala atau ganjaran yang tadi disebutkan oleh Nabi SAW. Kita dapat puasa kayak ngerjain 1 tahun. Nah, pendapat yang kedua ada yang menyebutkan makruh. Artinya lebih afdol kita selesaikan dulu qadhanya. Ramadan Syawal itu katakan ada 30 hari misalnya, ya, kepotong tanggal 1 tinggal 29 misalnya, atau anggaplah 28. Umumnya orang membayar ya qadha itu berapa hari sih? Biasanya kan maaf nih, karena haid ya, biasanya 7 hari misalnya, ya, umumnya gitu. Kita ambil yang umumnya. Ya udah 7 hari atau 8 hari itu selesaikan. Nah, sisanya baru kita manfaatkan untuk puasa Syawal. Jadi dibagi dua. Nah, dibagi dua, qadhanya dulu baru kemudian Syawalnya. Tapi kalau beberapa daerah puasanya bisa 2 bulan, lebarannya 2 bulan, apalagi Betawi. Ya, orang Betawi ini, keluarga bini saya, kalau udah lebaran Syawal itu bisa 2 bulan nggak kelar-kelar itu. Makan ketupat mulu, bukan cuma lebaran, jadi lebaran. Lebaran badannya itu. 2 bulan makanin ketupat, opor. Nah, jadi kadang-kadang ada yang berpikir, aduh Pak Ustadz, udah deh yang 6 hari aja deh yang saya kerjain. Kenapa? Panjang banget lebaran kita. Ya, ntar akhirnya kita nggak silaturahim. Nah, pasang niat yang mantep bukan karena untuk melalaikan, tapi benar-benar ingin memanfaatkan momentum 6 hari Syawal itu, baru setelah itu kita qadha puasa. Mudah-mudahan panjang umur. Tapi kalau niat melalaikan, tar aja. Beda nih antara kita yang sedang merencanakan dengan entar aja. Itu ada unsur kayak apa namanya? Menyepelekan. Nah, jadi kalau unsurnya untuk menyepelekan, menggampangkan, padahal gampang loh, 7 hari kita punya waktu hampir 300 hari dalam 1 tahun, tapi 7 hari aja nggak kelar, itu unsur penyepeleannya tuh kuat betul. Nah, jadi walaupun hanya 7 hari atau 10 hari ibu-ibu bayar qadha, ya, tetap jangan sampai ada unsur melecehkan, menyepelekan. Karena kalau udah ada penyepelean atau dianggap adalah gampang itu mah diringan-ringankan, ya padahal ringan, tapi kalau dienteng-entengkan justru jadi dosa. Nah, tapi kalau niat, ya Allah, saya pengen nikmatin dulu puasa 6 hari Syawal, pengen dapat fadilah puasa 1 tahun, ya Allah, mudah-mudahan panjang umur, setelah itu saya akan ganti, ya Allah, hutang saya kepada Engkau di Ramadan ini. Ah, gitu ya Bu ya. Iya, jadi Allah nilai kita bahwa kita tidak sedang sedang berpura-pura kepengen, padahal di hati itu nggak ada kepengen buat bayar gitu loh.
Nah, pasang niat yang mantap. Nih Mama Azam, jadi clear ya. Jadi semua ada dasarnya. Ya, mau puasa Syawal dulu juga ada dasarnya Ustaz ya. Ya. Mau mengkodok dulu juga ada dasarnya. Sekarang tergantung niat kita. Tat, ada satu nih Tat. Ada beberapa teman yang selalu diskusi sama saya. Mereka itu puasa Syawal itu dilaksanakan 1 hari setelah Lebaran. Ya, jadi hari kedua. Nah, ini sebenarnya dasarnya apa ini Ustaz? Kan kalau kita 1 hari setelah Lebaran kan kita baru berpesta-pesta ini kan, harusnya menerima tamu, ya kan? Kita makan bareng-bareng, tapi dia puasa. Ya, apakah ini diperbolehkan? Ataukah puasa Syawal ini bisa kita laksanakan di hari Syawal tanggal terakhir? Atau mungkin bisa kita selang-seling ini? Seperti saya ini kan terbiasa puasa Senin Kemis, kita laksanakan di Senin Kemis. Gimana Ustaz? Seperti ini, Ustaz. Ya, informasinya adalah 6 hari Syawal. Kemudian ulama berbeda. Ada yang menyebut beruntun sebanyak 6 hari beruntun, misalnya mau dari tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada yang dibagi-bagi, selang-seling. Ada yang hari ini 1, entar 2 hari kemudian baru 1, entar 3 hari kemudian baru 1. Selama di bulan Syawal, maka tetap kita mendapatkannya. Nah, apalagi kebiasaan kita bersilaturahim, Ustaz Agus, bahwa tadi ada yang lebaran sampai 2 bulan bahkan, ada yang lebaran sebulan, tapi sekurang-kurangnya seminggu dah. Umumnya orang Indonesia tuh kesempatan warawiri silaturahim. Kalau nggak makan, kesian orang udah masak. Yang dikerjain sunnah, sementara menghormati tuan rumah, ya, atau melayani tamu itu jadi kewajiban. Nah, saling menghargai, akhirnya tunda Syawalnya. Nah, karena kan tadi saya bilang, kalau hari ada 30, hilang tanggal 1 tinggal 29. 29 tinggal 28. Sementara yang dikerjakan cuma 6. Masih ada tersisa berapa tuh? 22 katakan. 22 hari. Kalau mau diambil 7 hari atau 10 hari aja buat lebaran, berapa tuh? 12 hari. 12 hari. Ya. 12 hari mau diembat lagi. buat kodok masih bisa, kelar udah. Tapi ibu puyang Bu ya. Makanya ada tadi Ustaz Agus yang menyampaikan, nah kodok bisa dah di bulan lain, misalnya dicicil seminggu 2 kali, ya sebulan selesai sudah. 8 hari selesai udah, 2 selesai. Jadi intinya puasa Syawal itu tidak harus 1 hari setelah Lebaran, Ustaz. Tidak harus. Bisa selama masih di bulan. Selama di bulan Syawal. Tidak harus beruntun. Boleh selang-seling, boleh mencelak-mencelok, silakan. Yang penting di bulan Syawal dan 6 hari. Luar biasa. Ini adalah tambahan ilmu yang luar biasa sehingga kita semua punya pegangan dan acuan. Ustadz, kita masuk pada pertanyaan yang kedua ini dari Mamah Arum ini dari SMP kelas 92. Ini pertanyaannya nih Ustadz. Ustadz, bagaimana jika puasa tahun lalu belum terbayarkan? Padahal Ramadan sudah dekat dan sudah tiba. Ini bagaimana Ustadz? Yang lalu belum dikodok nih Ustadz, tapi Ramadan udah datang gitu Ustadz. Gimana Ustadz? Nah, ini kembali kepada diri nih. Tadi saya sudah sampaikan, kalau niat kita menunda karena melecehkan, dienteng-entengin Bu. Padahal masih ada waktu 300 hari lebih, dienteng-entengin sama dia, dosa kita tuh. Ya, nunda karena kita anggap sepele, bayar puasa Ramadan kita anggap sepele, dosa kita. Ya, maka segera diatur aja, diatur. Pokoknya tiap kalaupun kita nggak mau ambil sunnah Senin Kemisnya dulu, udah dah Senin Kemis saya puasa kodok misalnya. Jangan sampai ada unsur melecehkan. Nah, itu jadi dosa. Kan panjang banget Bu, kan banyak orang yang Ramadan udah masuk tahun kemarin malah belum kelar puasa kodoknya. Malah ada yang udah 10 kali Ramadan nggak kelar-kelar, nabung kodok. Terus sampai 10 tahun yang lalu dia belum bayar bahkan. Nah, kalau ditanya kok bisa? Berarti kan ada sesuatu yang bisa jadi di hatinya emang kagak resep. Apa kagak resep tuh? Imannya kurang. Nah, emang kagak kepengen bayar gitu. Nah, hati-hati. Allah Maha tahu
dan maha mampu menilai apa yang ada di hati kita. Tapi andai kata ternyata di tengah kesibukan yang tanpa ada unsur melalaikan, ya tahu-tahu jebret masuk Ramadan, ya berarti Ramadan setelah usai tahun ini ya mungkin bisa jadi double. Biasanya kan datang bulan itu kan tiap bulan. Nah, Ramadan ini datang bulan tahun yang lalu belum kita bayar, ya jadi double. Tadinya 7 jadi 14. Nah, itu yang pertama, kewajiban qada tetap jalan. Walaupun ada ulama kemudian menambahkan sebagai kafarat, Ustadz. Artinya tahun lalu yang belum kita bayar ketemu tahun ini, maka berikutnya saat kita bayar qada diselingi bayar fidyah, ya, 1 mud untuk 1 orang miskin, tapi itu tambahan saja. Ya, ada yang mengatakan tidak perlu, ada yang mengatakan perlu sebagai denda, apa supaya kita tuh kecambuk gitu. Jangan. Biasa ibu-ibu kalau udah urusan duit rada-rada daripada keluar mendingan puasa dah gitu. Ya, gitu kan suka begitu hitung-hitungannya kita nih. Nah, jadi sebagai untuk apa ya? Peringatan agar jangan sampai kita menunda-nunda, apalagi sampai melecehkan pembayaran qada puasa Ramadan kita. Nih, Mama Rom, jadi clear sekali ya. Intinya jangan sampai kita terlupa atau menunda mengqada. Tapi kalau itu pun ternyata terjadi karena alasan tertentu, Ustaz Soleh tadi menyampaikan itu bisa dilipat gandakan di tahun berikutnya, tapi dengan diiringin dengan fidyah. Luar biasa, Ustaz. Ustadz, ini ada pertanyaan dari Mama Galih TK nih. Ini kelihatannya ibu muda nih Ustadz ini yang menanya ini. Ini pertanyaan gini, Mahmud ya, Muda ya. Ustadz, boleh dijelaskan hukum puasa Ramadan untuk ibu yang hamil? Nah, berarti kan mama muda nih kan ya. Dan ibu menyusui dan lansia, berarti beliau itu mungkin baru hamil, akan menyusui, dan orang tuanya lansia. Nah, ini mungkin kali gitu ya, Tat ya. Bisa jadi pertanyaan jadi satu gitu. Udah lansia, hamil, nyusuin lagi. Masya Allah. Nenek-nenek apa berhamil ini? Berarti bukan mamah muda ini. Bukan mamah muda ya. Ini mamah. Silakan, Tat, gimana, Tat? Soal ibu hamil dan menyusui, ini ada 2 hal yang harus kita pahami. Kalau dia khawatir karena diri dan kehamilannya, artinya kehamilannya tuh takut keguguran misalnya, maka cukup baginya membayar qada puasa saja sesuai puasa yang dia tinggalkan. Nah, tapi kalau dia khawatir karena si jabang bayinya, ya, maka bukan hanya qada saja, tapi juga dia mendapat tambahan membayar fidyah, ya, 1 mud bagi 1 orang miskin setiap hari puasa yang dia tinggalkan, termasuk juga menyusui. Kalau dia takut hanya karena dirinya, sama seperti yang pertama. Kalau dia takut karena kecemasan pada bayinya, maka dia ikut hukum yang kedua tadi. Nah, tapi ulama kembali memberikan satu arahan. Ibu-ibu yang hamil sebetulnya ada rukhsah kan, dia dibolehkan. Nah, kalau bisa, yang namanya orang hamil atau orang menyusui, bayangin 30 hari kalau diambil semua nih, nggak puasa, kan kodoknya lumanyun itu. 7 hari aja lumanyun banget, orang pada makan kita puasa, apalagi 30 hari. Maka sebelum kita mengambil jalan rukhsah ini, Ustadz, coba kita melihat diri, mampu apa enggak ya saya. Kalau mampu, ya udah puasa aja. Atau tanya dokter, dok, baiknya saya puasa atau tidak ya? Melihat kondisi saya, nanti dokter akan lihat, oh ibu kalau puasa masih aman kok bu. Yang penting ibu nanti makan ini, minum ini, dan lain sebagainya. Nah, artinya jangan sampai mentang-mentang ada free pass ya, ada rukhsah ini, terus kita tidak menyadari walaupun boleh, tapi di kemudian hari itu bisa jadi beban berat. Nah, maka saya anjurkan sebelum kita ambil jalan ini, ibu yang hamil dan menyusui, cobalah melihat diri dulu, mampu atau tidak nih. Atau tanya konsultasi dokter. Kalau tidak, atau dokter menyarankan jangan puasa, ya sudah jangan. Nah, kemudian yang lansia bagaimana? Nah, ada lansia-lansia yang saat itu dia sakit. Nah,
Kalau dengan sakitnya dia khawatir bertambah, termasuk yang muda-mudi juga kalau sakit, ini termasuk bagian dari aturan ini, maka dia dibolehkan untuk tidak berpuasa. Misalnya dia diwajibkan minum obat setiap hari, Ustaz. Kalau nggak minum obat dia bisa pingsan. Kalau nggak minum obat dia makin parah, misalnya jantungnya atau diabetesnya. Ya, orang kekurangan gula itu bisa pingsan, kelebihan gula juga pingsan. Itu bisa pingsan juga gitu. Nah, ternyata dia wajib oleh dokter untuk terus mengkonsumsi ini. Nah, kalau itu yang terjadi, mau muda mau tua, maka dia dibolehkan untuk tidak berpuasa. Kalau nanti dia sudah lagi tidak mengkonsumsi obat yang rutin wajib dan sebagainya, di hari lain dia membayar qadha. Nah, beda sama orang-orang tua yang udah payah. Ini orang tua semua nih kan, lansia ya, tapi masih kuat gak puasa? Lah ngemol 4 jam aja masih kuat, masa puasa kagak? Jadi nggak semua lansia kemudian dapat masalah ini, ya, dapat persoalan yang seperti ini. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, bagi yang tidak mampu nih lansia udah tua banget, yang udah kuat lagi, udah payah betul, dia boleh, tapi kemudian dia nanti bayar fidyah. Nah, walaupun ibu-ibu di sini lansia, masya Allah, ame laki masih demen. Yang janda deh, ame berondong masih doyan. Jangan pas puasa pada lemas. Nah, kita ngukur diri ya Bu, walaupun kita lansia, perasaan gue nggak makan 3 hari udah biasa dia, karena lakinya nggak pulang-pulang. Nah, ibu ukur diri, ibu termasuk lansia yang disebut oleh Quran bukan? Kalau bukan, kerjakan puasa itu. Tapi kalau betul-betul kita lansia yang disebut oleh Allah benar-benar tidak mampu, sudah payah, maka ibu dapat keringanan tidak puasa, tapi dengan catatan dia bayar fidyah, nggak perlu mengkodok lagi. Nah, ini kembali kepada ibu dan bapak yang sudah masuk dalam usia lansia, apakah kuat atau tidak, mampu atau tidak, ibu bapak yang tahu dengan kondisi ibu bapak sendiri. Luar biasa. Tapi tadi yang untuk ibu menyusui dan hamil tadi yang sudah membayar fidyah, tidak perlu kodok lagi Ustaz ya? Apa dia kodok, jadi ada juga tambahan. Nah, kalau tadi saya sampaikan bahwa kalau dia khawatir pada dirinya dan kandungannya, dia hanya mengkodok. Tapi kalau dia khawatir pada bayinya, maka dia kodok dan bayar fidyah, termasuk menyusui. Nah, kalau dia khawatir hanya pada dirinya saja, ya, maka dia hanya membayar kodok puasanya. Tapi kalau dia khawatir pada diri dan bayinya, dengan air susu yang dikandung kemudian bayinya takut kenapa-napa, maka dia bayar kodok puasa dan juga ditambah dengan fidyah. Jadi tetap kodoknya tetap, karena ibu hamil ini bukan ibu yang tidak mampu di kemudian hari. Hamil aja bisa, kuat, ya enggak? Masa puasa enggak? Hari itu dia dapat keringanan. Tapi setelah lewat masa itu, dia punya kewajiban untuk membayarnya. Luar biasa. Mengkodoknya. Ini Mama Galih clear ya. Jadi sudah begitu jelas. Pak Agus tidak perlu mengkupas lagi nih. Sangat luar biasa penjelasan dari Ustaz Solmed. Ustaz, kepen ngobrol masih panjang Ustaz. Siap, tapi waktunya yang membatasi kita Ustaz. Masya Allah. Dan terima kasih atas kehadirannya Ustaz. Sebelum kita tutup, mohon closing statement dari Ustaz Solmed ini. Dan sekalian nanti mohon doa nih. Kebetulan anak-anak kami ini, khususnya anak SMA kelas 12, SMP kelas 9, dan SD kelas 6 akan menghadapi ujian. Mudah-mudahan mereka diberikan kemudahan, dan kelancaran serta kesehatan di dalam melaksanakan ujian nanti. Silakan Ustaz. Amin. Baik Ustaz Agus, kita persiapkan hati kita, diri kita untuk menyambut bulan yang mulia ini. Semoga kita semua panjang umur, diberikan sehat, kemampuan dan kemauan, karena Ramadan ini adalah ibadah yang istimewa, bulan yang hanya datang dalam 1 kali saja dalam setiap tahun, yang belum tentu tahun depan kita bisa berjumpa, tapi kita berharap semoga panjang umur kita semua, tahun ini, tahun-tahun yang akan datang, Allah berikan kita kesempatan lagi dan terus lagi untuk berjumpa dengan Ramadan. Dan kita berdoa kepada Allah, kita angkat tangan, kita munajat, kita khususkan kepada anak-anak kita yang sedang ujian Ustaz, yang hari ini mereka sedang berharap betul agar supaya ujiannya diberikan kelancaran,
diberikan kemudahan, dan hasilnya nanti menjadi hasil yang baik dan terbaik, sehingga membanggakan bukan hanya sekolah Al-Madinah ini, tapi juga membanggakan dan membahagiakan para guru dan orang tua mereka. Kita semua mudah-mudahan panjang umur, sehat, banyak rezeki, terkhusus COVID-19 ini segera berakhir, selesai dari Indonesia. Biniyatil qabul wal husul wa litamami kulli sul wa ila hadratir rasul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengampun, ampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kami ya Allah. Dosa ayah ibu kami, guru-guru kami, saudara-saudara kami, mereka semua yang telah berbuat baik kepada kami, maupun mereka yang telah menyakiti dan menzolimi kami. Ampuni dosa muslimin muslimat, mukminin mukminat yang masih hidup maupun yang telah wafat. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkan umur kami untuk sampai Ramadan. Berikan kemampuan dan kemauan kepada kami untuk menikmati Ramadan. Jadikan kami orang-orang yang beruntung dengan segala macam ibadah Ramadan yang kami kerjakan. Ya Allah, Al-Madinah yang dengan segala kemampuannya mendidik anak-anak bangsa Indonesia ini, berikan keberkahan ya Allah. Rahmati kepada guru-gurunya, kepada anak-anak muridnya, kepada wali-wali muridnya, kepada ketua pimpinan yayasan manajemennya, termasuk kepada semua tetangga-tetangga Al-Madinah ini ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami yang bersekolah di sini menjadi anak-anak yang kelak manfaat hidupnya bagi agama, bangsa dan negara. Cerdaskan mereka ya Allah, pintarkan mereka ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, muliakan akhlak mereka ya Allah. Jadikan mereka anak-anak yang taat kepadamu, yang sayang kepada kedua orang tuanya, yang cinta kepada nabinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian pemirsa Al-Madinah TV dan anak-anak semua, pengajian bulanan hari ini yang sangat luar biasa ya. Dan yang perlu Pak Agus simpulkan pada kesempatan kali ini dan pesan Pak Agus, puasa Ramadan itu ada ibadah wajib ya. Ini termasuk rukun Islam yang harus kita laksanakan. Mari kita yang mampu kita laksanakan puasa Ramadan ini, dan kita mengambil hikmah daripada puasa Ramadan ini. Untuk anak-anak sekalian, jangan lupa ya, kalian harus membuat sinopsis yang harus kalian kumpulkan paling lambat 1 minggu setelah acara ini, dan kalian kumpulkan kepada guru-guru wali kelas kalian. Jangan lupa like and subscribe ya channel kita ini, agar Al-Madinah TV ini bisa kita maintain dengan baik. Mari pengajian bulanan ini kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya